Memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan. Pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan, 2. Berkaitan, 3. Menghargai, 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak. Fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan
sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu. Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu. Saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu.
Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi saat ia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari survei kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Kelas yang seru. Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang murid harapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman di kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama. Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cap tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah, Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik, Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan.
seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita hidup. Semangat mencoba! Oke, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyusun yang namanya keyakinan kelas. Pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Nggak pernah. Jadi keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan kesepakatan kelas atau peraturan kelas, tapi ada bedanya. Apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada sesuatu yang kita yakini bersama dan kita mau jalankan. Bedanya kalau peraturan kan dia kayak sifatnya sangat mengikat, dilarang begini, dilarang begitu. Aturan kelas ini, aturan kelas karena sifatnya mengikat, karena ada dilarang, ada tidak boleh. Kita akan mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Salah satu cirinya keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kalimat negatif. Contoh kalimat negatif ini kayak ini. Dilarang. Nomor 2 juga. Tidak boleh. Berarti itu kalimat negatif. Sekarang kita mau susun menjadi kalimat positif. Misalnya, tidak boleh ribut. Apa kalimat positifnya? Tidak boleh ribut. Kalau mau dipositifkan bagaimana kalimatnya? Ayo. Tapi yang sama maknanya. Tidak boleh ribut. Kalau kita mau menggunakan kalimat positif, yang sama maknanya tidak boleh ribut, apa? Dilarang. Dilarang, ada lagi dilarangnya. Boleh ribut tapi di luar jam pelajaran. Boleh ribut tapi di luar jam pelajaran. Kalau dalam jam pelajaran bagaimana caranya? Misalnya begini, tidak boleh lari-lari. Kalau mau dipositifkan itu kalimatnya tidak boleh lari-lari, berjalan pelan-pelan. Kan sama. Sama kan maknanya kan? Tidak boleh lari-lari, berjalan pelan-pelan, tapi beda kalimatnya. Nah, sekarang dilarang keluar masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Silakan masuk. Kata teman saya, apakah Ibu memanggil saya? Oh iya benar, Ibu memang memanggil kamu karena kebetulan tadi pagi Ibu berpikir dan Ibu lihat kamu tiba di sekolah itu lewat ada jam masuk. Apa betul begitu? Iya Bu, saya tadi tiba di sekolah pukul 7 lewat 45 menit. Jam berapa seharusnya kita tiba di sekolah ini? Paling lambat 7.30 Ibu.
Oke, baik Putri. Bisakah kamu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Saya selalu lambat bangun, Bu. Di rumah tidak ada yang membangunkan saya. Saya juga agak lambat berkemas kalau pagi. Akhirnya saya agak lambat ke sekolah. Kenapa kamu bisa lambat bangun? Saya lambat tidur, Bu, karena akhir-akhir ini saya suka sekali menonton drakor sampai tengah malam. Ya? Wah, seru sekali ya menonton drakor. Menonton itu memang salah satu menyalurkan hobi. Tapi kalau misalnya kamu nonton sampai larut malam, apakah itu tidak merugikan kamu? Iya, Bu, saya sadar menonton hingga tengah malam sebenarnya merugikan saya. Karena saya akhirnya kurang tidur, lambat bangun. Akhirnya lambat juga untuk berangkat ke sekolah dan tertinggal pelajaran. Oke, baiklah Fitri. Ibu tidak tertarik untuk membahas kesalahan kamu di sini. Ibu di sini mau membantu kamu untuk mencari solusi dari permasalahan kamu. Kamu bersedia memperbaiki keadaan ini? Iya, Bu, saya bersedia. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih ingat, Ibu? Ayo coba bantu Ibu. Kira-kira hari ini keyakinan kelas mana yang tidak kamu jalankan hari ini? Kami warga sekolah menghargai waktu, datang tepat waktu, dan pulang tepat waktu. Oke Fitri, bagus sekali ya kamu sudah paham tentang keyakinan kelas yang tidak kamu jalankan hari ini. Mari kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Iya, Bu, saya juga tidak mau terus-terusan terlambat, Bu. Oke, baiknya Ibu sangat mendukung kemauan keras kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keadaan ini dan kamu bisa lebih baik ke depannya lagi? Saya harus mengatur waktu menonton saya, tidak boleh menonton sampai larut malam, cukup 30 menit saja dalam sehari. Saya juga bisa menggunakan jam waker agar bisa bangun pagi-pagi atau meminta bantuan orang di rumah untuk membangunkan saya. Wah, sangat luar biasa sekali ya solusi yang kamu temukan. Semoga kamu dapat menjalankannya dengan konsisten. Tetap semangat ya. Silakan kembali ke